Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Sesungguhnya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dinyatakan oleh Allah? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dalam bentuk apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berarti ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kita akan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Rasul juga, ridho Allah terletak kepada ridho kedua orang tua. Nah, pemirsa yang berbahagia, ada sebuah kisah. Ketika itu Nabi Sulaiman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di sebuah pantai, di sebuah tepi laut, untuk melihat takjubnya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan melihat sebuah mukjizat yang luar biasa. Ternyata Nabi Sulaiman pergi ke sebuah pantai tersebut, tidak ada apa yang dilihatnya, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang disampaikan oleh Allah. Maka dari itu dia memanggil jin. Disuruh jin yang pertama untuk menyelam ke dasar laut. Tolong lihat apa yang ada di dalam laut tersebut. Ternyata jin tersebut sudah menelusuri laut tersebut. Maka dia bangkit kembali. Wahai Sulaiman, tidak ada yang di dalamnya. Maka dia panggil jin yang luar biasa hebatnya, yaitu jin Ifrit. Maka jin Ifrit pun terus menelusuri laut, kedalaman laut, bahkan lebih lagi 2 kali jin yang pertama. Maka dia bangkit kembali ke daratan. Ya Sulaiman, tidak ada apa-apa. Maka dia panggillah seorang ahli yang luar biasa keilmuannya, dan doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Asyid. Maka Asyid tersebut berdoa, mengangkat tangannya bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka air laut itu menepi dengan demikian, sehingga timbullah sebuah kubah. Kubah tersebut bertahtakan, pintunya ada 4. Yang pertama, tali intan mutiara, intan permata, pintu yang pertama. Dan pintu yang kedua adalah yaitu batu yakut. Dan yang ketiga adalah mutiara. Dan yang keempat adalah pintunya berlapiskan dengan zamrud yang berwarna hijau. Sehingga terbukalah pintu-pintu tersebut, dan Nabi Sulaiman masuk ke dalam, bertanya kepada pemuda yang ada di dalam. Ternyata di dalam kubah itu ada seorang pemuda yang tidak basah sedikit pun, setitis air pun, setetes air pun. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, apa gerangan yang kau lakukan pada saat ini di dalam ini? Sesungguhnya aku beribadah kepada Allah, kata pemuda tersebut. Dan kemudian pemirsa yang berbahagia, Nabi Sulaiman bertanya, kenapa engkau bisa berada di dalam ini? Karena dia nyatakan, ada kedua orang tua saya, itulah yang saya lakukan, berbakti kepada mereka. Ayah saya yang lumpuh dan ibu saya yang buta, inilah mereka yang saya lakukan untuk perbuatan-perbuatan kebaikan bagi mereka. Saya layani mereka, saya bersihkan badan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Ketika ibu saya ingin meninggal dunia, akan mengakhiri kehidupannya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, panjangkanlah umur anakku, dan untuk senantiasa beribadah kepadamu. Dengan amalan inilah saya. Maka diberikan oleh Allah. Dan pada masa apa engkau hidup? Ditanya oleh Nabi Sulaiman. Ternyata dia adalah hidup pada masa zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Pemirsa yang berbahagia, pada waktu itu 1400 tahun jaraknya. Maka dengan dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dia diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diberikan panjang umur oleh Allah, senantiasa beribadah kepada Allah. Ini luar biasa kisahnya. Maka dalam hal ini, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita, agar Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan pada saat ini. Kita menjadi orang yang hebat pada saat ini,
adalah andilnya orang tua kita. Kita bisa menjadi seperti ini adalah akibat doa orang tua kita. Maka kisah yang luar biasa juga pada zaman yang era globalisasi ini, seorang yang sudah memiliki kapasitas hartanya yang luar biasa banyak, perusahaan yang banyak, ternyata ada kegelisahan di dalam hatinya. Ada kegelisahan. Suatu saat dia bertanya kepada Ustaz, "Ya Ustaz, kenapa saya gelisah? Bahkan saya sudah pergi umrah, saya sudah pergi haji, anak dan istri saya ada, harta saya melimpah ruah." Ternyata Ustaz tersebut menjawab, "Adakah engkau durhaka terhadap ibumu?" Maka dia berpikir, "Ya Ustaz, ada." Maka esok harinya dia berangkat pergi ke kampung halamannya. Dia temui ibunya. Bahkan ibunya melayani dengan baik. "Kenapa engkau pulang? Kenapa engkau ke rumah ini? Apakah engkau bertengkar dengan istri engkau?" "Tidak, wahai mak, saya tidak pernah bertengkar." Selama 1 minggu, keinginan dia balik kampung untuk bertemu dengan maknya adalah untuk meminta maaf. Ternyata Bapak Ibu, pemirsa yang berbahagia, tidak bisa pada suatu saat. Setelah itu terakhir dia berdoa kepada Allah, sujud syukur kepada Allah, sehingga dia meneteskan air mata. Teriaklah oleh ibunya, "Kenapa engkau menangis, wahai anakku? Saya teringat mak saya mau minta maaf kepada mak, tapi tidak bisa. Saya telah menyakiti hati mak. Engkau sudah saya maafkan. Apa gerangan yang terjadi?" Ternyata gara-gara hanya celana lepis saja. Pada masa dia muda, celana lepis tersebut tidak kering. Dia memaki maknya sehingga sakit hati maknya. Maka dari itu, pemirsa yang berbahagia, dengan sakit hati mak kita, kehidupan kita tidak akan pernah tenang. Kehidupan kita tidak pernah baik, baik rumah tangga ataupun di pekerjaan kita di mana saja. Maka dalam hal ini, pemirsa yang berbahagia, setelah dia dapat maaf dari maknya, istrinya yang luar biasa tidak taat kepadanya menjadi taat dan beribadah kepada Allah SWT. Maka dari itu, kita seorang anak senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Terlebih terkurang maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.